Oke, sudah masuk, sudah terekod. Silakan Pak Andri, bisa dimulai. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Saya Andri Bastian. Hari ini saya akan bercicing atau mengenai materi senam lantai berguling ke depan dan berguling ke belakang. Saya lakukan secara daring. Begitu. Oke. Langsung ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Semangat ya. Masih pagi nih, harus semangat. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berdoa agar diberi kelancaran, keberkahan, dan bermanfaat pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Bapak absensi dulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Hadir semua, baik Pak. Ya, usaha sehat? Sehat Pak. Masih ingat? Oke, ya. Enggak, Nanti Pak. kalian tuliskan nama kalian di kolom chat itu. Di pojok itu ada kolom chat, kalian isi nama kalian ya sebagai absensi kalian. Aji sepertinya masih ngantuk itu. Udah mandi belum Aji? Udah Pak, udah ganteng, manis, imut-imut gini Belum kok itu, dibilang Pak. ngantuk. Jangan lupa gosok gigi ya. Mandi sudah tapi lupa gosok gigi. Wah, kacau nanti. Bangun tidur lupa gosok gigi. Wah, udah kelas 4, harus rajin mandi juga harus rajin gosok gigi. Oke. Selanjutnya Bapak selalu mengingatkan karena kondisi saat ini negara kita bahkan di dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, maka kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan kita, kemudian menjaga kebugaran jasmani kita, kemudian menjaga kesehatan kita agar imunitas kita tidak menurun, agar terjaga bagus gitu, sehingga tidak mudah terserang penyakit atau COVID-19. Oke, pada pembelajaran yang lalu kalian telah mempelajari permainan bola kecil. Coba siapa yang masih ingat pengertian atau definisi singkat, pengertian singkat mengenai permainan bola kecil? Siapa masih ingat? Masih ingat? Dama, apa yang kamu ketahui tentang permainan bola kecil, Dama? Dibuka dulu. Ya Pak, maaf. Permainan bola kecil adalah permainan yang menggunakan bolanya kecil, Pak. Oh, kalau permainan bola besar? Bolanya yang besar seperti bola basket, bola voli, dan bola sepak, Pak, atau sepak bola kalau yang bola besar. Ya, terima kasih, pinter. Tadi Dama sudah menjelaskan permainan bola kecil adalah permainan yang menggunakan bola kecil. Sekarang olahraga apa yang menggunakan bola kecil? Coba si Batri. Ya Pak. Ya. Olahraga apa yang menggunakan bola kecil? Banyak Pak. Kasti Pak. Ya. Pak, Apalagi? bola bekel termasuk permainan bola kecil nggak Pak? Oh, bukan. Jadi bola bekel bukan termasuk ke permainan bola kecil. Mungkin itu permainan tradisional, tapi bukan permainan yang dimaksud gitu ya. Oke, jadi ada bola kasti, permainan kasti, ada bulu tangkis, kemudian dan seterusnya. Itu adalah permainan yang menggunakan bola kecil. Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai senam lantai. Senam lantai, roll depan dan roll belakang. Siapa yang sudah pernah
melakukan berguling ke depan dan berguling ke belakang? Ayo. Ya, Pak. Nah, sudah. Di kelas 3 juga mungkin sudah mulai perkenalan ya mengenai berguling ke depan dan berguling ke depan belakang. Manfaatnya sangat banyak sekali gitu. Kalian nanti kalau berlatih roll depan atau berguling ke depan atau dan juga berguling ke belakang, manfaatnya sangat banyak sekali. Badan kalian, tubuh kalian menjadi fleksibel atau lentur. Kemudian tulang kalian kuat. Gitu. Jadi badan kalian itu fleksibel, lentur, tapi tidak lemah, tapi kuat. Kemudian ototnya terbentuk, ya otot kalian terbentuk. Kemudian lagi bisa membakar lemak kalian beraktivitas. Kemudian kalian berkeringat, bisa membakar lemak. Kemudian karena beraktivitas, otomatis peredaran darahnya juga lancar. Jadi imun kalian terjaga dan tidak mudah terserang penyakit. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan materi, akan kalian mengamati, kemudian kalian nanti catat apa yang perlu dicatat, kemudian nanti Bapak kasih pertanyaan dan kasih tugas ya. Bentar. Terlihat anak-anak? Halo? Belum. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, terlihat. Oke. Materi kita hari ini adalah senam lantai, berguling depan dan berguling ke belakang. Media yang kita gunakan untuk melakukan senam lantai adalah matras. Pak, gimana Pak kalau nggak ada matras, Pak? Kita bisa menggunakan kasur. Bisa juga menggunakan media halaman yang ada rumput, tapi yang rumputnya tebal. Tidak boleh kalian di lantai mester misalkan, bahaya, nanti bisa berbahaya. Tuh. Kemudian senam lantai adalah suatu latihan tubuh yang dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Yang pertama itu adalah berguling ke depan atau roll ke depan, seperti ini gambarnya. Bisa dilakukan dengan awalan jongkok, bisa juga dilakukan dengan awalan berdiri. Di awalan jongkok juga boleh, awalan berdiri juga boleh. Caranya untuk awalan jongkok, letakkan telapak tangan pada lantai dengan posisi lebih depan dari telapak kaki seperti gambar A ini. Kalian perhatikan seperti gambar A. Angkat pantat dan arahkan kepala di antara kedua telapak tangan seperti posisi sujud seperti ini. Jadi angkat pantatnya, kepalanya dimasukkan ke dalam tangan. Tempelkan dagu pada dada, lalu dorong kepala hingga masuk melewati kedua telapak tangan. Cara mendorongnya adalah dengan mengangkat pantat lebih tinggi sekaligus condong ke arah depan. Tempelkan tulang punggung bagian atas atau pangkal leher ke lantai. Selanjutnya dorong tubuh ke arah depan. Tubuh akan berguling ke depan. Beri energi dorongan dengan menggunakan otot perut sehingga setelah tubuh berguling, tubuh akan berposisi seperti posisi awal. Jadi kalau awalannya itu duduk atau jongkok, nanti sikap akhirnya adalah jongkok. Jadi dari ini juga ada kesimpulannya. Dari ini ada 3 hal dalam tahapan ini, yaitu awalan, sikap berguling, kemudian sikap akhir atau jongkok ini. Itu yang awalan jongkok. Kemudian selanjutnya dengan awalan berdiri seperti gambar gitu. Pertama-tama ambil sikap berdiri, kemudian bungkukkan badan dan tempelkan kedua tangan ke lantai seperti gambar 1 dan gambar 2 ini. Tundukkan kepala hingga dagu menempel di dada. Ini sama dengan yang awalnya jongkok. Turunkan badan sehingga sedikit rendah. Kedua siku tangan akan tertekuk hingga membentuk sudut 45 derajat. Lakukan tolakan dengan menggunakan pergelangan kaki.
Sebelum tulang punggung atau pangkal menyentuh lantai, kedua tangan akan menjadi penahan tubuh sementara dan perlahan-lahan menurunkan tubuh untuk melakukan berguling ke depan. Kalau sudah bisa, sudah berani, sudah ahli, kalian tidak perlu lagi menggunakan tumpuan tangan, tapi langsung dari berdiri, kemudian kalian dagunya ditempelkan ke dada, langsung pangkal punggungnya ini sebagai landasan untuk melakukan berguling. Bagian tubuh telah menggiling ke depan, kedua telapak kaki menapak lantai, segera dorong tubuh untuk bangkit berdiri sesuai dengan posisi awal. Awalnya berdiri, kemudian berguling, kemudian akhiri dengan berdiri juga. Kemudian yang selanjutnya adalah berguling ke belakang. Ada awalan jongkok, kemudian awalan berdiri, dan awalan tidur terlentang. Tidur terlentang ini bagi kalian yang memang belum bisa sama sekali melakukan gerakan berguling ke belakang. Halo, masih dengar suara saya? Masih Pak Halo. Guru. Masih Pak Guru. Oke. Nggak bisa pakai mikrofon. Awalan jongkok. Tubuh dalam posisi jongkok. Kedua kaki rapat dengan tumit agak sedikit diangkat seperti gambar ini. Posisi jongkok, kemudian tumit agak sedikit diangkat. Kepala menunduk dan posisi dagu menyentuh dada. Kaki ditolakkan pada lantai ke arah belakang. Dijadikan pendorong untuk menggulingkan badan. Seperti gambar ini selanjutnya sudah ada gambarnya. Itu adalah langkah-langkahnya. Saat posisi punggung di matras, letakkan tangan yang sudah ditekuk ke samping telinga. Seperti ini. Kaki diangkat, diayunkan melewati kepala. Pada saat bersamaan, tangan digunakan sebagai tumpuan dan tolakan. Sudah berguling, posisikan tubuh kembali jongkok. Ini adalah rangkaian berguling ke belakang dengan cara posisi awal jongkok, yaitu sikap awal, berguling, dan sikap akhir. Kemudian cara dengan posisi berdiri. Seperti ini gambarnya, dari berdiri sampai akhir ini. Oke, awalan dilakukan dengan berdiri, membelakangi matras dengan posisi kedua kaki rapat. Kedua tangan ditekuk di samping badan dan telapak tangan berada di samping telinga. Telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian tekuk kedua lutut dan letakkan panggul ke matras secara berlahan. Kemudian dorong badan ke belakang untuk berguling. Ketika punggung menyentuh matras, tarik kedua kaki ke depan hingga jari-jari kaki menyentuh matras di depan kepala. Seperti ini nih, seperti ini kalian. Kemudian melakukan tolakan pada matras dengan kedua tangan. Tangannya digunakan untuk menolak sehingga juga bisa berguling dengan baik. Gerakan akhir dilakukan dengan posisi badan jongkok, kemudian berdiri tegak. Kalau awalnya berdiri, diakhiri dengan sikap akhir berdiri. Kemudian cara posisi berbaring, ini yang misalkan kalian tidak bisa sama sekali, mungkin latihan awalnya seperti ini. Jadi kalian berbaring, kalian lakukan awali dengan berbaring, kemudian seperti sikap lilin. Seperti sikap lilin, kemudian diangkat kakinya, ditopang pinggangnya, didorong sampai berguling seperti gambar ini. Tuh. Kemudian kesalahan dalam melakukan gerakan guling depan. Ada beberapa kesalahan yang mungkin kalian lakukan atau kita lakukan. Pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat, terlalu lebar atau terlalu sempit atau terlalu jauh atau bahkan terlalu dekat dengan ujung kaki. Yang kedua, tumpuan salah satu kedua tangan kurang kuat. Jadi tak mungkin tangan Badri atau tangan Andi sebelah kiri tidak kuat, sehingga keseimbangan badan kurang, mengakibatkan jatuhnya ke samping. Misalkan si Osa tangan kirinya kok tidak kuat menopang badan, akhirnya ke samping kiri bergulingnya gitu. Kemudian bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Kemudian kesalahan melakukan guling belakang. Yang pertama, penempatan tangan terlalu jauh di belakang yang menyebabkan tidak dapat membuat tolakan. Keseimbangan tubuh kurang baik saat berguling ke belakang karena tubuh kurang bulat.
Jadi kalau kita akan melakukan berguling depan atau berguling ke belakang, itu tubuh kita harus membulat ya, agar ketika berguling itu berjalan dengan baik, tidak terhambat. Kemudian salah satu tangan yang menumpu kurang kuat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu badan pada matras. Posisi berguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. Ketika kita akan melakukan berguling, itu dagu kita harus ditempelkan ke dada agar bisa mudah untuk bergulingnya. Kalau ke samping nanti tidak bisa dengan lancar melakukan guling belakang atau ke depannya. Kemudian keseimbangan badan tidak terjadi karena mendarat dengan lutut. Jadi sekarang manfaat roll depan dan roll belakang tadi sudah Bapak sampaikan di awal pembelajaran tadi, itu meningkatkan kelenturan. Jadi badan kalian lentur, fleksibel, tapi tidak lemes ya. Jadi lentur, fleksibel, tapi kuat. Menguatkan tulang, membakar kalori, membentuk otot, meningkatkan sirkulasi aliran darah, kemudian mencegah penyakit. Kalau sirkulasi darahnya bagus, badannya sehat, aktivitas jasmani juga terjaga, imunitas terjaga, otomatis terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan ini ada video pembelajaran untuk kalian perhatikan. Halo? Halo? Iya, Pak. Jangan ngantuk nanti ya. Aji. Semangat Pak. Iya, Pak. Biasanya Aji itu gampang ngantukan. Habis sarapan terus ngantuk dia. Ini sudah mulai, Pak. Tadi kan Aji lupa gosok gigi ya. Jadi ngantuk dia. Kok Bapak tahu Pak? Itu kelihatan itu. Tanggaan paling. Ya ini ada video, coba diperhatikan. Terlihat videonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Oke anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, tetap menjaga kebersihan, menjaga kebugaran, sehingga imunitas kalian tetap terjaga dan terhindar dari COVID-19. Oke, pagi ini kita akan mempelajari mengenai senam lantai. Namun sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa agar diberi keamanan, kelancaran dan kesehatan. Kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, materi hari ini adalah senam lantai. Senam lantai, senam ketangkasan, itu ada yang menggunakan alat dan ada yang tanpa menggunakan alat. Hari ini kita akan praktek atau melakukan gerakan senam lantai yang tanpa menggunakan alat, roll depan dan roll belakang atau berguling depan dan berguling belakang. Oke, selanjutnya untuk bagian tahapan senam lantai itu ada 3 tahapan. Tahapan awalan, tahapan berguling, dan tahap sikap akhir. Itu ada tahapan dalam senam lantai roll belakang dan roll depan. Sebelum kita melakukan gerakan ini dan gerakan roll depan dan roll belakang, seperti biasa kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak dari cedera, akan membentukkan aktivitas berat, kemudian suhu badan kita agar siap untuk melakukan aktivitas selanjutnya. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them, see the horizon, turn us to thousands. We'll go.
berguling dan tahapan juga akhir. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa agar kegiatan hari ini bermanfaat. Doa. Ya, selesai. Terima kasih. Nah, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Oke, kalian sudah memperhatikan dari videonya? Sudah tahu bayangannya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti kalian akan praktek melakukan gerakan roll depan atau berguling ke depan dan melakukan praktek berguling ke belakang. Dari penjelasan Bapak tadi, ada yang perlu ditanyakan? Pak. Iya. Tanya, Pak. Ya, Nanti ini kita praktekkan nggak ya, Pak? Kalau Ya. untuk guling belakang kan takut, Pak. ya nanti dipraktekkan sebisanya. Jadi kalian nanti karena ini dilakukan di rumah, nanti tugasnya kalian berkelompok. Jadi kalau kalian masih takut, ya kalian praktekkan sebisanya. Atau kalau ada orang tua kalian, nanti didampingi orang tua kalian. Gitu. Paham? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, yang penting kalian mencoba ya. Mencoba. Kalau berani lebih bagus. Berani nanti bisa. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Pak, tumpuan Kalau roll tidak- depannya boleh pakai kepala nggak, Pak? Gimana? Tumpuan roll depannya boleh pakai kepala nggak, Pak? Awalannya. Oh, nanti bergulingnya tidak maksimal Osa. Jadi kalian bergulingnya menggunakan punggung ya, pangkal punggung di pangkal punggung, bukan kepala untuk tumpuannya. Jadi kalau kalian akan melakukan gerakan bergulingnya, dagunya ditempelkan di dada. Yang buat tumpuan adalah punggungnya, pangkal punggungnya, bukan kepala. Gitu. Ya Osa ya. Osa. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya akan Bapak kasih pertanyaan lah, dimana kalian tadi sudah melihat apa namanya materi yang Bapak berikan. Oke, jelaskan secara singkat saja langkah-langkah melakukan gerakan roll depan. Coba saya minta Andi, mana Andi? Andi, ada nggak Andi? Baru masuk, Pak. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, Saja, Pak. ada? Kalau tidak ada, coba si ini, apa namanya, Topik. Ada nggak Topik? Ada, Pak. Oke, coba Topik. Kan tadi udah lihat Pak Andi menjelaskan tadi ya, ada video juga. Jelaskan kita aja menurut Topik. Gimana sih langkah-langkah melakukan gerakan roll depan? Coba. Dengan awalan jongkok, Pak ya. Ya, boleh. Ya, yang pertama jongkok di atas matras. Terus tempelkan telapak tangan di atas matras. Lalu gulingkan badan dengan mendorong kakinya terlebih dahulu. Setelah itu berguling dan jongkok lagi, Pak. Iya, bagus, luar biasa. Berarti dari tadi memperhatikan topik ini. Ya, kayak Aji nih. Jangan-jangan Aji tidur ini. Ya, Aji ya? Aji, paham nggak, Aji? Nggak tidur. Paham? Oke, terima kasih Topik. Bagus, jawabannya benar. Kemudian, Sama, Pak. ya, untuk nomor 2, kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan roll belakang. Coba Aji, kesalahannya apa Aji? Nggak usah banyak, 1 atau 2 aja lah, sebutkan. Haji. Tumpuannya kurang tepat, Pak. Wah, ternyata pintar Haji. Perhatikan ternyata, ya salah satunya adalah tumpuannya tidak tepat atau badannya tidak membulat sehingga bergulingnya tidak maksimal. Nah, yang terakhir nih, ini dari gerakan tadi, kira-kira dalam keseharian itu apa manfaatnya apa coba? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba.
manfaat dari gerakan roll depan dan roll belakang dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam aktivitas sehari-hari, ada kejadian apa atau jatuh Badan menjadi lentur, Pak. gimana? Badan menjadi lentur, Pak. Badan menjadi lentur. Ya, usah bagus. Apa lagi? Menjaga kebugaran jasmani, Pak. Ya, menjaga kebugaran jasmani itu adalah manfaat dari gerakan berguling depan dan berguling ke belakang. Oke. Melenturkan otot, Pak. Gimana? Melenturkan otot, Pak. Ya, melentar otot. Oh, ada lagi nih, ada lagi. Jadi, ketika kalian jatuh, ini kalian jatuh, itu jangan tangan kalian sebagai penopang badan kalian. Jadi, kalau jatuh itu, kalian langsung saja jatuh atau ini kita praktekkan berguling ke depan atau berguling ke belakangnya ini sehingga tangan kalian tidak cedera. Ya, jadi ini salah satu manfaatnya seperti itu. Oke. Tugas kalian nanti di rumah, carilah teman sekelas kalian yang dekat. Kan kalian sekolahnya di SD nih. Di SD pastikan berdekatan rumahnya. Nah, tuh nanti kalian cari teman yang paling dekat. Contohnya Badri atau berkelompok dengan atau membuat video dengan si Aji misalkan. Nanti Badri melakukan gerakan berguling depan dan ke belakang, Aji yang video. Nanti gantian, Aji yang praktek, Badri yang membuat video. Kemudian saling menganalisis. Jadi analisis Aji tadi gerakannya gimana, ditulis. Oh, tangannya agak lemah yang sebelah kiri. Oh, bergulingnya kurang bagus. Kalian analisis nanti. Kemudian videonya nanti kalian serahkan ke Pak Andri melalui WA ya, atau analisnya juga kalian tulis atau kalian foto tulisan kalian itu di buku, dari buku itu kirimkan ke WA Pak Andri nanti ya. Paham? Halo? Halo? Paham. Nah, intinya kalian Paham, Pak. video kemudian menganalisis gerakannya nanti dikirimkan ke Pak Andri lewat WA gitu ya. Oke. Ya, Pak. Jadi hari ini materi kita adalah senam lantai, yaitu ada tahapannya atau sikap awal, berguling dan sikap akhir, yaitu senam lantai berguling ke depan dan ke belakang. Begitu tadi ya pembelajaran hari ini. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari mengenai kebugaran jasmani ya. Nanti kalian baca tuh di LKS ada, di buku guru juga, di buku siswa juga ada mengenai materi kebugaran jasmani. Kalian pelajari, nanti minggu depan kita akan membahas mengenai kebugaran jasmani ya. Demikian tadi yang Bapak sampaikan untuk mengakhiri. Pak Andri, gimana? Ngumpulnya kapan? Silakan. Ya, ngumpulnya nanti sore ya. Minimal Bapak kasih waktu sampai jam 5. Nanti kalau kalian besok-besok tunggu tugas kalian nanti. Nanti ya, jam 5, maksimal jam 5 ya. Paham? Halo? Paham kalian? Paham. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari berdoa menurut kepercayaan, keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.